Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, semester 3 jurusan Akidah Filsafat Islam. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris Pusat Bahasa UIN Suskaryau, saya akan menjelaskan materi tentang part of speech, yaitunya materinya berkaitan dengan pengertian, fungsi, dan contoh-contohnya. Untuk itu, saya akan menjelaskan bagian per bagian, poin per poin dari part of speech ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris yang dibimbing oleh dosen pengampu Menteri Anang. Untuk itu, marilah kita simak video saya untuk kita lebih mengetahui makna apa sih pengertian dari part of speech ini, fungsi-fungsinya, dan contoh-contohnya agar kita lebih paham untuk tugas bahasa Inggris ini. Oke, poin pertama yang akan saya jelaskan ialah mengenai pengertian part of speech ini. Part of speech ini adalah kelas kata atau gilingan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kata, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Pemakaian bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu kata yang baik dan benar, kita harus mengetahui dulu rumusan-rumusan dari part of speech ini atau fungsi-fungsinya atau jenis-jenisnya supaya kita menggunakan kata yang baik dan benar. Inilah pengertian dari part of speech atau kelas kata tersebut. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari part of speech ini mengenai bahasa Indonesia atau kelompok kata, rumusan kata, kita masuk ke dalam fungsi dari part of speech ini. Yang pertama, kita mengetahui dalam rumusan bahasa Inggris itu terbagi fungsinya menjadi 8 atau jenis-jenisnya. Pembagian yang pertama adalah verb atau kata kerja. Kata kerja ini merupakan sebuah golongan kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dan poin selanjutnya yaitu nomor 2, noun atau kata benda. Ini adalah golongan kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan nama orang, nama, benda, binatang, tumbuhan, atau lain sebagainya. Dan poin ketiga ialah adjectives atau kata sifat. Ini merupakan jenis kata yang bisa digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun pada suatu kalimat yang akan kita buat. Dan poin yang keempat ialah adverbs atau kata keterangan. Ini golongan kata yang digunakan untuk menerangkan verbs, adjektif, atau verbs lainnya. Dan poin yang selanjutnya yaitu nomor 5 adalah proposition atau kata depan. Ini merupakan kata depan yang lazim digunakan pada di depan kalimat atau kata benda. Jadi lazimnya pada kata benda. Dan poin selanjutnya ialah interjection atau kata seru. Ini adalah jenis kata yang mempunyai makna khusus. Kata selanjutnya yaitu poin nomor 7, yaitu pronouns atau kata ganti. Ini merupakan jenis kata yang digunakan untuk mengganti nama orang ataupun benda. Jadi kebalikannya dari nouns. Dan yang kedelapan, conjunctions atau kata sambung. Ini adalah kata yang penghubung dua atau lebih kata dalam suatu kalimat. Jadi kata penghubung. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitunya contoh dari part of speech ini menggunakan membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Dan ada tadi fungsinya atau bagian-bagiannya 8 dari part of speech ini. Dan saya akan membuat contohnya satu persatunya. Yaitu contoh yang pertama yang akan saya buat mengenai verbs. Contohnya adalah the teacher brought some food for the class because all students in the class possess the 5 AM.
Ini contoh dari verbs. Dan contoh yang kedua yaitu dari nouns. Indriani held a concert last week in Jakarta. Although she felt exhausted the long flight, she was still very excited visit Jakarta for the first time. Dan contoh yang ketiga yaitu dari adjective. Apa contohnya? She eats yogurt every morning. Dan contoh yang keempat dari verbs. Apa contohnya? The young man live in a old house. Contoh yang kelima dari proposition. Apa contohnya? She ended her relationship amicably. Contoh yang keenam dari interjection. Apa contohnya? The book is on the table. Jadi on-nya itu. Dan yang ketujuh dari pronouns. Apa contohnya? Reading and writing are the activities I like the most. Dan contoh yang terakhir ialah dari conjunction. Apa contohnya? Wow, the scenery is truly magnificent. Itulah contoh-contohnya yang saya jelaskan. Semoga bisa dapat dipahami, terutama bagi saya yang menyampaikan mengenai part of speech ini. Kepada dosen pengampu, apabila ada kesalahan dalam saya pengucapan, dalam pengucapan lapas bahasa Inggrisnya, saya mohon dibenari dan akan jadi pengulangan lebih baik ke depannya untuk pelapasan dan penggunaan kata dari part of speech ini. Sekian dari saya, Indriani. Terima kasih.